Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk sesi berikutnya, yaitu tentang ilaj atau bagaimana kita menyembuhkan diri dari penyakit israf ini. Maka di kitab ini Syekh Sayyid Muhammad Nur rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa cara bagi seorang aktivis dakwah agar terlepas dari sikap israf. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan at-tafakkur fil athar wal awaqib al-mutarattabah 'ala al-israf, yaitu kita mengupayakan bagaimana kita bertafakkur atas dampak yang bisa kita dapatkan ketika kelak kita di yaumul qiyamah nanti, bahwasanya dampak israf ini tidak kecil. Kita perlu mentadabburi bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak akan membalas sikap orang-orang yang melampaui batas ini, sikap orang-orang yang boros, sikap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengenakan aktivitas yang ada melekat pada dirinya. Yang kedua, al-hazmu ma'an nafsi wa dzalika bi fatmiha an syahawatiha wa matalibaha. Jadi kita diminta atau berupaya untuk mengekang hawa nafsu kita. Cara yang kedua adalah berupaya bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita. Dengan apa? Alal akhdi bi kulli syakin wa sa'ab. Jadi dengan cara membiasakan untuk hal-hal yang susah, hal-hal yang berat. Jangan selalu terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Orang-orang yang hanya maunya perkara-perkara yang mudah, ini juga akan menyulitkan seseorang untuk terlepas dari sikap israf. Maka kita harus bermujahadah. Seperti apa? Min qiyamil lail. Biasakan diri untuk qiyamul lail. Ada waktu-waktu kita memaksakan jasad ini untuk berjumpa Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kesendirian kita, ketika orang tidak melihat, ketika tidak ada siapa-siapa. Yang berikutnya adalah seperti saum tatawwu, saum sunnah. Saum sunnah ini sangat berpengaruh sekali kepada jiwa seseorang. Oleh karena itu, biasakanlah saum sunnah. Selain dia merupakan petunjuk Nabi SAW, Nabi mencintainya, Allah mencintainya, saum sunnah juga memiliki banyak faedah. Terkabulkannya doa-doa kita, terbersihkannya diri kita dari dosa-dosa, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari ibadah saum. Ibadah saum adalah ibadah yang berat. Makanya membiasakan ibadah berat adalah bagian dari upaya kita untuk melepaskan diri dari sikap israf yang ini. Kemudian bisa juga dalam bentuk sedekah, memberikan sedekah yang banyak, Kemudian masyi 'alal aqdam, membiasakan diri untuk berjalan kaki dalam aktivitas-aktivitas kita. Biasakan diri untuk lebih banyak menggunakan kedua kaki kita dalam beraktivitas. Ini juga dalam rangka membiasakan kita untuk terbiasa hidup yang susah, yang sulit, dan yang lain sebagainya. Wa nahwa dzalika. Yang ketiga adalah dawamun nadhar fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Masyaallah. Kita harus senantiasa selalu melihat bagaimana hidup Nabi dan perjalanannya bersama juga dengan keluarganya. Fa innaha mali'ah bitahdhiri minal israf. Kehidupan Nabi itu penuh dengan sikap menjauhi israf. Nanti makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang kafir. Ini yang nanti akan membedakan sikap orang mukmin dan orang kafir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengisahkan suatu ketika dhafahu dhaif, anna Rasulullah SAW dhafahu dhaifun. Nabi suatu ketika menerima seorang tamu.
wa huwa kafirun, dan dia tamu ini adalah tamu orang kafir. Fa amara lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syatin fahalibat. Nabi memerintahkan untuk diberikan kepada orang tersebut, ya. Nabi menyajikan yaitu susu dari seekor domba atau seekor kambing. Fasyaribah halabiha thumma ukhra fasyaribahu thumma ukhra fasyaribahu hatta syariba halab sab'u syiyat. Maka setelah diberikan satu kali minuman, Nabi mengambil lagi gelas yang berikutnya, ya, tempat minuman yang berikutnya, sampai kemudian 3 kali. Orang tersebut masih juga ketika Nabi hidangkan kembali, bukan meminta, tapi Nabi ketika menghidangkan diminum. Nabi hidangkan yang kedua, diminum lagi. Dihidangkan yang ketiga, demikian pula sampai Nabi menghidangkan yang ketujuh. Yang ketujuhnya ini pun masih diminum. Ya. Tsumma innahu asbaha, ya, fa aslama fa amara lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syatin, ya. Sehingga suatu ketika dalam riwayat ini orang tersebut, orang kafir ini masuk Islam. Masya Allah, dia masuk Islam dan Nabi mengundangnya kembali, dan Nabi mencoba untuk memberikan kepadanya sajian segelas susu, ya. Kemudian fasyaribaha, dia minumnya, ya. Tsumma amara bi ukhra falam yastatimuha. Dia ketika diberikan yang kedua, ya, wi'a asani atau bejana yang kedua, dia tidak mau meminumnya. Artinya dia sudah merasa cukup dengan satu gelas tadi, satu gelas air susu dari kambing tadi. Masya Allah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yashrabu fi ma'in wa ahin. Maka Nabi katakan, sesungguhnya seorang mukmin itu dia meminum dari cukup satu bejana saja atau cukup satu gelas saja. Wal kafir yashrabu fi sab'ati am'a. Adapun orang kafir itu dia tidak akan cukup dengan satu gelas, ya. Keinginannya sangat luar biasa untuk menguasai yang lainnya. Maka kalau kita lihat orang kafir itu tidak punya rasa tidak punya rasa syab'an, tidak punya rasa kekenyangan. Bawaannya selalu kurang dan merasa lapar. Maka antum lihat kebiasaan orang kafir itu. Misalkan contoh, ya, orang-orang kafir di negeri Cina, di negeri Amerika dan sebagainya, mereka berupaya mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam kaum muslimin di negeri Islam. Dijajahnya negeri tersebut, dikeruknya, ya. Karena memang dia tidak akan pernah kenyang dengan yang namanya makanan, ya. Berlebih-lebihan dia. Seandainya mereka mencukupkan diri, tentu, ya, itu lebih baik bagi mereka. Tapi memang sikap ini tidak ada dalam diri orang-orang kafir. Orang kafir memiliki sikap yang begitu laparnya dia dengan apa yang ada dalam syahwatnya. Kemudian, ibu sekalian, masya Allah, Nabi SAW pernah Nabi dalam kehidupannya bersama keluarganya itu sangat sederhana sekali. Bahkan sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah, ya, tahakki, dia bercerita, ibunda bercerita kepada Urwah bin Zubair ibnu ukhtiha, kepada Urwah bin Zubair, ya, anak daripada saudari dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah atau keponakan ibunda Aisyah, Urwah bin Zubair. Apa kata sahabat ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan kepada Urwah ibnu Zubair? Urwah bin Zubair ini adalah salah seorang tabi'in. Ayahnya bernama Zubair, ya, Zubair bin Awwam. Ketika ditanya tentang bagaimana kondisi keluarga Nabi SAW, ibunda Aisyah mengisahkan, inna kunna la nanzur ilal hilal, ya. Kami tidak melihat dalam salah satu ahillah fi syahrain, dalam 2 bulan sampai bulan yang ketiga, ya, kami tidak melihat apa-apa ma auqadas fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naron,
Nabi itu di rumahnya tidak pernah sampai ada api yang menyala. Maksudnya apa? Tidak pernah di rumah Nabi itu selama 3 bulan itu Nabi menyalakan tungku apinya untuk memasak. Tidak pernah. Nabi pernah sampai 3 bulan tidak masak ya. Artinya Nabi betul-betul menjauh dari sikap berlebihan tadi ya. Nabi sangat tidak menyukai sikap berlebihan itu. Kemudian fayaqulu laha Urwah, maka Urwah bertanya kepada Ibunda Aisyah, kok sampai demikian? Urwah pun dalam kehidupannya tidak seperti itu. Tabiin ini. Nabi kok bisa tidak makan sampai 3 bulan? Lantas wa makana ya isyukum. Lantas kalian ini makan dengan apa? Bagaimana kalian ini hidup? Qalat al-aswadan. Kami hidup dengan 2 aswadan. Apa itu? At-tamar wal ma. Makanan kami itu adalah waktu itu tamar, yaitu kurma dan air. Selama tidak menemukan makanan yang lain, ya tamar dan air. Itulah makanan habis sehari-hari. Pagi air tamar, siang air tamar, malam air tamar. Dan Nabi memakannya pun hanya sedikit-sedikit saja. Ini menunjukkan ya, bagaimana Nabi di keluarganya itu mengajarkan bagaimana kehidupan yang jauh dari sikap israf. Nabi tidak punya menyimpan makanan-makanan yang berlebihan ya. Maka ini adalah salah satu cara kita untuk menjauh dari israf ya, kita dawam menadhar fi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk terus-menerus melihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, juga disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW juga tidak memiliki selain israf dalam makanan, selain tidak israf dalam makanan, Nabi juga tidak israf dalam hal pakaian, tidak israf dalam hal tempat tinggal dan sebagainya. Mencukupkan dengan apa yang ada saja. Bahkan kalau kita lihat Nabi ini rumahnya sangat kecil, berdempetan dengan Masjid Nabawi, di mana hanya ada ruangan tempat tidur dan sedikit ruangan tengah untuk depan untuk menerima tamu. Dan di situ juga Nabi SAW juga terkadang tidur. Dan ini adalah potret bahwasanya rumah Nabi SAW bukan rumah orang-orang yang terbiasa hidup mewah. Namun demikian kita lihat dari rumah tersebut memancarlah Islam. Bahkan Nabi SAW memimpin sampai dengan takluknya seluruh negeri-negeri di Jazirah Arab pada zaman Nabi SAW dalam kurun waktu 24 tahun. Yang waktu itu belum ada raja, pemimpin yang mampu menaklukkan negeri-negeri di Jazirah Arab itu dalam kurun waktu hanya 24 tahun. Yang keempat adalah dawam nadhar fi sirati salaf hadhil ummah. Kita juga perlu banyak melihat bagaimana perjalanan para generasi salaf di umat ini. Banyak sekali para sahabat mencontohkan, para tabi'in mencontohkan bagaimana kehidupan mereka ya di generasi awal-awal dulu. Suatu ketika misalkan dakhala Umar bin Khattab ala ibnihi Abdullah radhiyallahu anhu. Umar ya, pernah datang kepada anaknya Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Fara'a indahu lahman, maka Umar melihat di rumah Abdullah bin Umar itu ada, atau ibnu Umar itu ada lahman, ada daging. Faqala ma hadha lahm, ini daging apa? Qala ishtahaitu, aku menginginkannya, ya ini aku simpan karena aku suka dengan daging ini. Qala wa kullama ishtahaita syai'an akaltahu, kata Umar, apakah setiap yang kamu suka kamu harus memakannya? Kafa bil mar'i sarafan ay ya'kula kullu ma ishtaha. Kata Umar, cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang israf kalau dia memakan apa saja yang dia ingin makan. Ya, tiba-tiba dia ingin durian, tiba-tiba dia ingin makanan pizza, tiba-tiba dia ingin makanan yang enak-enak. Uangnya ada, dia beli itu, padahal dia sudah kenyang, sudah cukup dengan makan di rumahnya.
Tapi setiap dia yang dia inginkan dia beli, dia inginkan dia cari. Ini adalah termasuk dalam kategori israf. Lihat bagaimana sahabat Umar ibn Khattab mengajak anaknya Abdullah untuk menjauhi sikap israf. Dan ya, ini sangat banyak sekali di antara kisah-kisah di antara generasi sahabat, generasi tabi'in ya, yang terjadi di mana para sahabat termasuk orang-orang yang juga sangat jauh dari kehidupan dunia, ya, sangat jauh dari sikap israf, ya, sangat jauh dari sikap berlebih-lebihan. Ya, mereka berupaya untuk pula beriqtida dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah al-inqita' an suhbatil musrifin. Ya, kita berupaya untuk tidak berteman dengan orang-orang yang terbiasa dengan sikap israf. Karena sikap israf ini sikap yang haram. Berteman dengan orang-orang yang terbiasa dengan sikap israf, maka hanya akan merusak diri seseorang. Ya, bertemanlah pada orang-orang yang jauh dari sikap israf. Ya, dan jika engkau berteman dengan orang yang sikap israf, bertemanlah dengan cara tetap memberikan, menegakkan hujah dan dakwah kepadanya. Jangan dibiarkan begitu saja, atau jangan biarkan Anda membersamainya, bahkan melegitimasi apa yang dia lakukan. Berikutnya adalah yang keenam, al-ihtimamu bibina'i syakhsiyah az-zaujah wal walad. Yaitu bagaimana kita memiliki ihtimam, perhatian kepada membina para istri dan juga anak-anak kita. Ini tentunya bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Ketujuh adalah dawam tafakkur fil waqi' alladhi tahyahu al-bashariyah umuman wal muslimuna ala wajhil khusus. Kita ya, salah satu upaya kita untuk meninggalkan israf ini adalah kita mencermati kehidupan kaum muslimin, mencermati kehidupan manusia secara umum, di mana manusia secara umum ya, mereka banyak yang hidup dalam kondisi kefakiran, kondisi lemah, kondisi miskin. Dan yang lebih khusus kepada kaum muslimin, ya, kehidupan kaum muslimin secara khusus, di mana kita lihat kaum muslimin di belahan negeri masih dalam tekanan, dalam kondisi miskin, dalam kondisi tertekan, peperangan, ya, dan sebagainya. Tentu apakah kita ridho, apakah kita senang kita berada dalam kesenangan, kemudian kita tidak memiliki empati sama sekali kepada kaum muslimin dengan sikap kita yang berlebih-lebihan, sikap kita yang israf, yang jauh dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8 adalah dawamut tafakkur fil maut, ya, wa ma ba'dahu min syada'id wa ahwan. Kita dianjurkan pula untuk memperbanyak kehidupan dalam kematian kelak dan apa-apa yang terjadi setelah kematian nanti. Karena ini adalah tempat kita kembali, dan insya Allah dia akan cepat menyadarkan kita dari sikap israf ini. Dan yang terakhir adalah tadakkur tabi'atut tariq wa ma fiha min mata'ib al-alam. Ya, di mana kita diminta untuk mengingat tabiat jalan hidup kita, ya. Bahwasanya tabiat hidup ini ada saatnya kita baik, ada saatnya kita nyaman, ada saatnya kita juga dalam kondisi yang berat, ya. Jadi jangan jadikan seluruh hidup ini seolah-olah adalah nyaman saja. Jangan jadikan hidup ini seolah-olah pandangan kita adalah ini hidup di dunia ini kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk melampiaskan hal-hal yang dilarang. Jadi kita pahami bahwa hidup ini ya kadang ada fasenya antum akan merasakan bahagia, dan pasti kita juga akan merasakan kesedihan. Kadang kita merasakan kemudahan, dan pasti suatu saat antum dan kita semua akan merasakan kesempitan. Tidak mungkin itu akan lepas dari kehidupan kita, tidak mungkin. Hanya saja yang pasti adalah bagaimana kita mensikapi dalam ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Maka dengan cara kita untuk mengingat-ingat tabiat kehidupan ini, ya, mencermatinya, kita akan terhindar dari penyakit israf yang akan menggelincirkan para aktivis dakwah ini. Demikianlah para mahasiswa yang Allah muliakan. Semoga kita bisa mengambil istifadah dari apa yang diterangkan oleh Dr. Said Muhammad Nur rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini, dan kita bisa kembali
Dan bertemu pada sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.